Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Setelah bertemu dengan Nyai Betari Ayu, Suto Sinting alias Pendekar Mabuk seperti mendapat pencerahan untuk tetap bertarung dengan Dirgo Mukti. Benarkah? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Seperti apa yang dikatakan Dewa Racun, rupanya Pendekar Mabuk tetap tidak bisa menghindari pertarungan dengan Dirgo Mukti. Ia harus menjaga nama baik kependekarannya agar dunia persilatan tidak memandang rendah terhadap dirinya. Tapi menurut Suto, pertarungan itu bukan pertarungan demi membela kehormatan. Pertarungan itu tetap saja pertarungan konyol yang harus dihadirinya. Kalau saja ia tahu rencana di balik pertarungan itu, ia semakin tidak mau melaksanakannya. Sayang sekali, Suto tidak tahu rencana 3 perempuan patah hati yang ingin memanfaatkan pertarungan itu. Tetapi niat licik dari 3 perempuan patah hati itu tanpa disengaja didengar oleh Dewa Racun. Saat itu, Dewa Racun sedang mengejar arah kepergian Suto. Di perjalanan, ia berhenti karena melihat 3 kelebat bayangan ke arahnya. Dewa Racun bergegas lompat ke pohon berdaun rindang. Ternyata 3 perempuan cantik itu justru berhenti di bawah pohon tempat persembunyian Dewa Racun. Segera Dewa Racun menggunakan ilmu serap napasnya, supaya hembusan napas tak bisa didengar oleh orang yang berilmu tinggi di sekitarnya. Dan dari balik keribunan pohon itu, Dewa Racun mendengar percakapan selendang kubur, peri malam, dan perawan sesat. Kemana kita? Harus mencari Pendekar Mabuk. Sejak kemarin kita tidak temukan dia. Apakah masih perlu kita mencarinya? Nanti kalau dia tidak datang ke pertarungan di Bukit Jagal, kita kehilangan kesempatan untuk menyerang dia. Kurasa dia tetap akan datang, walau sekedar mengatakan penundaan pertarungannya. Dan saat itu kita perdaya dia supaya tetap maju melawan Dirgo Mukti. Aku nanti akan mempengaruhinya, kata selendang kubur. Baiklah, kita yakinkan diri saja bahwa dia akan datang. Ku capek mencarinya kemana-mana, keluh peri malam. Yang jelas, kita harus bisa tetap bikin Dirgo Mukti bersemangat melawan dia dan mendesaknya terus sampai Suto merasa kehabisan tenaga. Walau nantinya Dirgo Mukti mati di tangan Suto Sinting, tak jadi masalah. Tapi kita punya kesempatan menggempur Pendekar Mabuk yang tenaganya sudah banyak berkurang dari pertarungan itu. Kurasa Dirgo Mukti sekarang sudah bersemangat sekali, sebab kita sudah memberi janji-janji gombal bahwa kita bertiga bersedia menjadi istrinya jika dia menang melawan Suto. Itu sudah merupakan iming-iming yang sangat berharga sekali buat Dirgo Mukti. Setidaknya dia akan berjuang sekuat tenaga mengalahkan Pendekar Mabuk. Dewa Racun mendengar semua percakapan itu. Sampai mereka bertiga pergi, Dewa Racun masih termangu-mangu di atas pohon tersebut. Dalam hatinya, ia berkata, ternyata perempuan yang mengaku bernama perawan sesat itu punya komplotan untuk membunuh Suto dengan kelicikannya. Benar apa kata Suto, pertarungan itu sebenarnya tidak punya arti apa-apa, hanya sebagai pertarungan konyol saja. Dan pertarungan itu digunakan oleh ketiga perempuan tadi untuk mencari kelemahan Pendekar Mabuk. Sebuah pertarungan konyol ada baiknya dibuat semakin konyol saja.
Menurut keterangan Peramal Pikun, Suto mempunyai tempat persinggahan di Jurang Lindu. Tetapi, apakah Suto ke sana atau tidak, Peramal Pikun tak bisa memastikan. Petunjuk itu sudah cukup buat Dewa Racun, karena ia punya arah tujuan dalam mencari Suto, walau mungkin nantinya tidak ditemukan. Tapi dari sanalah Dewa Racun akan melacak terus kemana perginya orang yang harus dikawalnya itu. Di pertengahan jalan, Dewa Racun mulai mencium bau tuak. Segera ia arahkan larinya ke pusat bau tuak itu, dan akhirnya ia temukan pendekar mabuk sedang beristirahat di bawah pohon untuk menenggak tuaknya dari dalam bumbung bambu. Truk! Suto terkejut melihat Dewa Racun sudah berdiri di depannya. Wajah Dewa Racun cemberut. Suto nyengir tertawa ingat tipuannya. Pasti orang kerdil ini sudah mengetahui tipuan di tepi sungai. Kurang ajar kau, maki Dewa Racun yang membuat pendekar mabuk tak bisa tahan tawanya lagi lalu meledak terbahak-bahak. Kalau tidak ku ingat, aku harus mengawalmu. Sudah ku rontokkan gigimu dengan panaku ini. Maafkan aku ya Dewa Racun, aku memang senang bercanda denganmu. Itu bukan bercanda, tapi kunang-kunang. Bukan, itu kurang ajar namanya. Kau sendiri akan dibuat bercanda dalam pertarunganmu nanti. Apa maksudmu? Tiga perempuan ingin ambil bagian dalam pertarunganmu nanti. Satu perempuan sudah pernah kulihat, yaitu yang rambutnya aut-autan tempo hari. 3 perempuan ambil bagian dalam pertarunganku dengan Dirgo Mukti nanti. Betot. Bukan. Betul. Bukan betot. Dewa Racun bersungut-sungut merasa jengkel jika omongannya diteruskan dengan kata yang salah. Kemudian ia segera jelaskan kepada Suto apa yang didengarnya dari ketiga perempuan tadi. Mendengar ciri-ciri ketiga perempuan itu, pendekar mabuk bisa menduga mereka adalah perawan sesat, selendang kubur, dan peri malam. Tapi Suto belum tahu alasan ketiga perempuan itu mengapa ingin membunuhnya. Dewa Racun berkata, Aku jadi punya rencana lain. Kau harus hamil. Bukan. Kau harus hadir dalam pertarungan itu. Harus. Kalau tidak mau, kau akan kupaksa. Bentak Dewa Racun jengkel. Kau akan kupaksa untuk hadir karena aku punya rencana bagus untuk 3 perempuan itu. Rencana apa? Malam bulan purnama sungguh benderang. Sinar rembulan menyorot ke bumi. Langit bersih memantulkan cahaya makin cerah. Puncak Bukit Jagal tampak jelas tanpa pepohonan apapun di sana. Bukit itu adalah bukit yang tandus, yang biasa digunakan untuk pertarungan tanding laga bagi para tokoh persilatan. Bukit Jagal terletak di sebuah pantai yang bertebing curam. Sebagian lapisan tanah bawah adalah bebatuan karang, sebagian di atasnya adalah cadas putih yang keras. Sebuah pertarungan, jika dipandang dari lautan, akan kelihatan sangat indah dan menawan, karena gerak kedua orang yang bertarung akan terlihat jelas tanpa penghalang sedikit pun. Biasanya, orang yang mati dalam pertarungan di atas Bukit Jagal, mayatnya akan langsung dibuang ke laut yang ganas, bergelombang besar dan konon banyak dihuni ikan-ikan buas. Mereka yang terlempar ke laut dalam keadaan hidup-hidup pun tak akan bisa selamat menghindari keganasan ombak dan ikan-ikannya. Tinggi tebing dari puncak bukit sampai ke permukaan laut ada 50 tombak. Itulah sebabnya orang yang jatuh dari atas bukit tak akan bisa selamat dari ancaman maut di kaki bukit. Karena di sana juga ada karang-karang runcing menunggu mangsanya. Di sela karang itu banyak tulang-tulang manusia yang berserakan terselip di sana-sini. Tengkorak-tengkorak manusia tergeletak tak beraturan, tanpa nama dan tanda-tanda semasa hidupnya. Tak heran jika Bukit Jagal juga sering disebut
kuburan tanpa nama. Dalam siraman cahaya purnama, tampak sesosok tubuh kekar berdiri di atas bukit gundul itu. Orang itu didampingi 3 perempuan yang masing-masing mempunyai gerak kelincahan tersendiri. Siapa lagi orang bersenjata kapak 2 mata itu kalau bukan Dirgo Mukti yang menjuluki dirinya sebagai manusia Sontoloyo. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu kehadirannya, kata Dirgo Mukti dengan kedua tangan meremas-remas bagai melampiaskan kegelisahannya. Bagaimana kelanjutan pertarungan Dirgo Mukti melawan Suto Sinting alias Pendekar Mabuk? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.